Eka taste. Itu ada di situ. Cemplungin sesuai yang ada di sini dulu, di depannya ibu, botol kaca ada di situ. Ya, tolong dikumpulkan sebelah sini ya, Bapak Ibu guru. Iya, barang bekas di. Iya betul. Nah, apaan dulu? Hari lain-lain. Yang ini mana? Rasa apa sih? Oh, itu beli omplong. Oke, ini alurnya sebenarnya Bapak Ibu guru. Plastik dengan dengan kertas yang tidak bisa dipisahkan itu masuk ke golongan residu karena pabrik kertas nggak mau, pabrik plastik juga nggak mau. Jadi dia di sini golongannya residu ya. Itu kertas, ini logam. Logam itu ya familiar ya, yang ekstrim itu adalah ini. Bapak Ibu guru perhatikan, ketika ini kaleng susu dengan kaleng soft drink dijadikan satu, itu yang kita bayar itu adalah omplong namanya, ini yang paling murah. Ini kalau kurang lebih harganya sekarang Rp800 per kilogram omplong. Paling racun yang menyebabkan kerusakan otak termasuk ini. Jangan jadikan mainan anak-anak ya. Gak punya mainan, baterai dijadikan mainan itu sangat berbahaya. Dikumpulkan ya, dan bisa dibawa ke bank sampah tapi tidak dinilai. Kami bank sampah bukan B3, botol ini identik dengan limbah B3 ya. Kenapa kita bilang limbah B3? Karena satu, ini sifat limbah B3 itu berbahaya, beracun. Dalam arti berbahaya ketika ini pecah bisa menyentuh tangan, itu luka. Nah, itu berbahaya. Sehingga dia digolongkan limbah B3. Nah, namun di sini di bank sampah kita bisa aplikasikan jenis botol ini menjadi kerajinan yang mempunyai nilai jual tinggi. Nah, di beberapa villa atau hotel yang memiliki restoran sudah mendekorasikan, mempublikasikan bagaimana dia membuat hiasan lampu yang terbuat dari botol-botol ini. Botol kaca ini dibuat, dimasukkan kabel, dimasukkan fitting di dalamnya seperti ini, cuman kondisinya dibalik, digantung-gantung kayak gitu. Kalau dia bersentuhan dengan temannya, mungkin silahkan digeser-geser. Ini yang digeser ya, mau panjang berapapun ukurannya tinggal digeser. Sama dicabut sekrupnya itu ya? Ini tetap diam, skrupnya ini boleh digeser tapi dipasang dengan siku Pak Sandi. Iya, iya. Ya, saya kenal betul dengan Pak Sandi. Jadi Pak Sandi ini usahakan ditekan ya, jangan sampai melengsong ke sana kemari. Puter pelan-pelan, jangan sampai terputus. Putar ini agak ruwet gitu. Dalam arti tidak boleh putus. Kalau putus sedikit aja, hasilnya akan ada codetan, dalam arti keriting. Tahan napas, muternya dulu. Oke, kita masukkan ke air yang sudah berisi es. Air es itu. Tuh, ini tidak merata panasnya. Itu tadi pas gini itu harus agak jauh atau gimana Pak? Agak jauh, dia harus seimbang. Dalam arti panasnya merata. Tak boleh dekat banget. Kalau dekat banget, dia akan pecah. Jauhkan dikit. Tadi kita ulang lagi karena dia terlalu jauh atau memang tidak merata panasnya. Kita ulang lagi.
Taruh di bawah dalam arti masih ada pegangan. Ya, hati-hati kalau jatuh tidak mencederai kita. Yang kedua kita lakukan itu adalah proses bagaimana tadi ini membuat dia datar. Ya, kita haluskan pakai kasar, amplas yang kasar. Ya, pertama kita haluskan bagian atasnya. Berapa lama, Pak? Tekan, pelan-pelan putar. Kemarin kita coba masukkan Putar warna pelan-pelan. karena pewarna makanan dia lama-lama Putar berubah jadi pelan-pelan. cairan itu. Ya, sekali. Saya coba buat yang ungu. Ungu dia hasilnya tuh yang pink. Yang sekali. Ya. Kurang tekan. Harus ditekan ya? Kaca. Ini di dalam kolomnya. Ada alatnya tuh. Ini kan sebenarnya dia potongan kaca. Gimana? Kolomnya. Bilang aja potongan kaca gitu. Di atas. Airnya harus air es, Pak ya? Panas sama dingin dia akan toak, Oh ya. memicu dia. Belum Mbak Sandi. Panasnya lagi, Pak. Ini kurang dekat nih. Dekat di sini. Ayo dong. Buatlah dia biar pecah. Salah ya? Pak, nggak ada amplas? Ini gambarnya. Jadi di sini saya Eka. tahu Bapak Ibu ketika kita mengolah Eka. organik tidak harus menjualnya Ima. tapi kita manfaatkan untuk menyuburkan tanah di sekitar kita seperti pilihan kami. Kenapa banyak bansen? Karena kami punya permintaan daun bansen secara rutin oleh dagang Iya, kalau untuk polosan kan yang lurus-lurus bisa Bu. Nah, karena dia yang sampah pertanian dan sampah hewan ternak, kotoran ternak. Kohe. Lalu Bapak Ibu untuk menentukan pilihan cara mengolah organik itu tentukan dulu manfaat apa yang Bapak Ibu mau. Yang pertama, ketika mau cepat hanya sebuah tang supaya sampah organiknya ini tidak bermasalah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang paling gampang itu komposter. Komposter yang seperti yang sering saya ajarkan ada di atas, tinggal memasukkan saja, Bapak Ibu akan panen pupuk organik cair dan pupuk padat selama setahun sekali. Lalu di situ di dalam komposter ini Bapak Ibu itu biasanya ditemukan kendala, ada uletnya, kemudian Bapak Ibu jijik gitu ya. Cacing ini Bapak Ibu nggak tahu ini cacing ini bahan baku obat. Ini harganya 150.000 per kilogram. Ini mahal banget ini. Dan ini bahan baku kosmetik, bahan baku obat. Ya, udah nih ini ya, udah. Dulu saya juga geli, tapi sekarang enggak. Soldier Play namanya, keren ya namanya, Black Soldier. Nah dia akan bertelur, telurnya kita kumpulkan, telurnya akan menetas menjadi apa di sini yang baru menetas nih, kemudian di pembesaran dan kemudian akan menjadi ini dipanen Bapak Ibu. Nih, ya, ini membuat tangan gatel-gatel gitu, geli-geli gitu ya. Makasih Bu. Ini adalah Bapak Ibu harus tahu, ini adalah bahan baku dari susu anak-anak karena proteinnya tinggi Bapak Ibu. Dan ini juga bisa
Oh, jadi yang bulat-bulatan itu gimana? Sama ya. Semua jarik. Jarik ya? Ini udah ya. Bukan kayak setting. Ini diulah kalau ini ngerti jarik. Ini benar ya pakai memori. Presentasi di bawah di Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Baik bos, ini yang jadi aneh muajen ini kerangka pembelajaran tema Ini Agung Eka Putri. Di kami menyebut tema memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna dan menjadi nilai Ayu Putri Puspawati. topik mengenal minyak jelantah menjadi Puspawati versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris. Yang maju nanti adalah Miss Dai. Sanit yang puasa di papyangnya iki ini boleh kata boleh ngapi jadi ke yang minta maaf sinam pura ini untuk pemuput yang adoran Pram Sandi Om Sandi okay. You collect February use oil time allocation 1 team business per course learning student can use the benefit of use oil. Weekend project practice making candles from used oil. Learning navigation after the practice of making candles. Teacher and yang jadi wajan rangka pembelajaran dengan tema boleh bahasanya campur mengembangkan ide ekonomi sekuler. Topiknya itu pembuatan lilin beraroma Dulu untuk perkenalan diri. Nama saya Kadek Bagus Yoga. Saya Limade Apriyatini, saya Dewi Laksmi. Baik, adapun kerangka pembelajaran yang telah kami diskusi tadi, yaitu pertama dari tema yang kita pakai itu adalah ekosistem. Terus topik yang kita ambil itu adalah pengolahan Versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris. Yang maju nanti adalah Miss Dai. Bahasa apa? Tulisannya ditulis nama sekolahnya. Ya, Miss Dai yang maju. Good morning. We are from elementary school of 19th Pemecutan. So first of all, we would like to introduce ourselves. Yeah. So I'm Ida Ayu Putri Puspawati. Ramade Primadayani. Saya Eka Putri. Okay. In this occasion, we are going to present our lesson plan. Yeah. For the
Actually, we bring the English version, yeah, that we just made few minutes before. So our theme is circular economy, and then for the topic is how to make household waste or cooking oil into aromatherapy candles. Yeah, maybe all of the teacher here had made it before. Okay, for the topic we had mentioned, we can invite the student in order to make procedure text. Yeah, we can make them ask them to make procedure text how to make waste cooking oil or minyak jelantah into aromatherapy candles. And for the trigger questions, to brainstorm the students' prior knowledge, the first question will be, what will be the effect that happen to environment if we throw the waste cooking oil to the ground? Is it dangerous or not? Yeah, what will be the danger? Okay. The second one, how to process waste cooking oil to be economically valuable in the society to make a product. Yeah. For the new vocabularies are Ramiro, essential oil, wax mold, minyak jelantah or cooking oil itself, and stearin, yeah, to harden the manufacture of the candles. And for the time allocation is 3 times 45 minutes. And for the purpose of the learning, ya, tujuan pembelajaran, the student will know the effect or the danger of throwing the waste cooking oil to the soil or to the ground. And the student will know how to process cooking oil to be economically valuable product in the society. For the weekly project, by the end of the week, students are assigned to bring waste cooking oil that is gotten after cooking at the kitchen, and then the students are doing the practical project how to make aromatherapy candle from the waste cooking oil. And the last one, students are promoting their group work result or their product to the students or their classmates, their teacher, and also the parents or family. And the last one, reflection. Students are understood and able to practice how to make aromatherapy candles from waste cooking oil to be economically valuable product. I think that's all from our group result discussion. Thank you very much for your attention. Have a good